putusannya, vonisnya terkait dengan perlawanan diterima atau tidak di akhir. Masuklah kita bawa perkara. Kalau saya melihat kan juga ya tim lawyer dari Dr. Tifa mempelajari gitu apa yang terjadi di pra-peradilannya Roy Suryo gitu kan. Wah, ini menarik gitu. Melirik juga ya. Melirik juga, saling melirik nih. Ya, bisa memperpanjang nafas dulu lah sebelum masuk pokok perkara. Maka ya selalu saya katakan juga bahwa mereka ini tidak pede dengan dirinya mereka, ya. Mohon maaf kalau saya katakan pengecut dan penakut untuk bicara kalau masuk ke sidang pokok perkara. Karena masalahnya ini kan kita adu alat bukti untuk itu, adu barang bukti untuk itu, ya. Ini kan belum masuk pokok perkara. Aneh ya Bang Andi ya. Seharusnya kan dengan dakwaan ditolak, eksepsi diterima, ini kan kepercayaan diri kan tinggi, harus tinggi, harusnya sudah siap untuk tempur di pokok perkara. Tapi kalau dilakukan hal itu kan haknya konstitusi dari tersangka ya, karena kan juga di undang-undang itu. Tapi kan kalau kita melihat ya secara cermat, ini kan baru pertama kali juga di Indonesia terjadi hal seperti ini. Karena memang KUHP baru itu mengedepankan yang namanya restoratif justice ya, perdamaian dan sebagainya. Kita hormati untuk hal itu. Hak-haknya. Itu hak-haknya mereka. Tapi yang kalau kita lihat memang kita pantau terus juga bagaimana. Jadi masyarakat menilai ini. Ya, masyarakat menilai, wah, ini yang selama digembor-gemborkan bahwasanya adalah pahlawan kebenaran ya. Sudah yakin 100% dan mengatakan siap tempur di pengadilan di pokok perkara ya. Apalagi manuver lain. Apalagi dikatakan begini, Pak Jokowi tidak akan hadir, dia penakut, pengecut dan sebagainya. Sekarang siapa sebenarnya yang takut? Kasus Dr. Tifa makin panas. Di tengah pengajuan pra-peradilan, muncul tudingan bahwa langkah tersebut menunjukkan ketidakpercayaan diri menghadapi sidang utama. Tim hukum Dr. Tifa membantah keras, pra-peradilan adalah hak hukum, bukan tanda takut. Lantas, siapa sebenarnya yang menghindari pertarungan? Publik kini menunggu jawabannya di ruang sidang. Masuk pra-peradilan. Mungkin ada keyakinan baru karena dakwaannya nggak beres, jadi ada keyakinan baru di situ. Nggak bisa, kan ini sudah dimasukkan surat dakwaan baru itu dan sudah terregister pokok perkaranya itu tanggal 13 Agustus di PN Jakarta Timur jam 9 ya. Kita lihat Kamis itu Jumat udah hilang. Artinya udah tidak ada lagi di yang jadwal sidang itu di ICPP-nya, ya. Ada apa gitu ya? Karena ada pra-peradilan ini. Katanya kan ada pra-peradilan. Kan yang lucu buat kita, sudah register tanggal 6 Agustus, ya. Tiba-tiba ditunda oleh PN Jakarta Timur. Ada apa? Apakah ada invisible hand yang di sana? Ya, kan quote-unquote kita bicara. Karena ini kan suatu anomali gitu. Kalian belum lihat apa-apa. Dr. Tifa menegaskan dirinya bukan mundur, apalagi lari dari polemik ijazah Jokowi. Setelah mengaku berjuang sejak 2022, ia menyatakan masih akan menghadapi proses hukum yang berjalan. Bahkan, ia memberi pesan tegas, kalian belum lihat apa-apa. Apa langkah berikutnya? Pertarungan hukum ini tampaknya belum selesai. Sahabat Dr. Tifa semuanya, Anda jangan salah paham seakan-akan saya ini mengambil langkah 1000, melarikan diri dari gelanggang, menjadi seorang pengecut. Bukan. Anda belum apa-apa, saya sudah mulai melakukan penelitian ini sejak tahun 2022. Artinya sudah 4 tahun saya berjuang menegakkan kebenaran dalam soal ijazah ini. Sudah ya waktunya bagi saya untuk mengerjakan banyak hal yang lain. Dan intinya adalah tetap kita melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Dan jangan lupa bahwa saat ini saya didakwa ya oleh Pak Joko Widodo dan itulah perjuangan saya berikutnya. Ya, jadi sidang akan terus berjalan, pra-peradilan kita mulai. Disitulah ya tempatnya di mana saya masih demi kepentingan hukum untuk menyampaikan tentang ijazah sebagai sebuah evidence. Sidang tiba-tiba hilang? Ada apa? Jadwal sidang utama kasus Dr. Tifa disebut sempat muncul lalu menghilang dari sistem. Kejanggalan ini memicu pertanyaan panas. Apakah hanya persoalan administrasi atau ada hal lain di baliknya? Bahkan muncul istilah invisible hand. Namun hingga kini hal tersebut masih sebatas pertanyaan dan belum terbukti. Publik pun menunggu apa sebenarnya yang terjadi. Dong. Sebentar, Anda melobi Dr. Tifa kayaknya. Jadi kalau menurut saya, ya Kumala ya, Arif ya, ini sudah masuk ke titik jenuh dari seorang Dr. Tifa ini.
Karena selama ini ya terus terang saja menurut saya ada terbersit ketakutan dalam dirinya ini. Maka dia mengatakan dengan kata lembut, hijrah. Kalau hijrah kita bicara itu adalah dari yang baik, dari yang buruk ke yang baik. ke yang baik ya. Nah ini kan menggunakan diksi kata hijrah ini, apakah dia kemarin buruk, dia pindah ke jadi yang baik? Ya kalau menurut saya itu tadi kita kembalikan. Dokter Tifa disebut takut. Langkah Dokter Tifa mengajukan pra-peradilan memicu sorotan tajam. Muncul penilaian bahwa istilah hijrah bisa dibaca sebagai tanda kejenuhan atau bahkan ketakutan menghadapi sidang utama. Namun, itu adalah penilaian narasumber, bukan fakta yang telah terbukti. Kini publik bertanya, apakah ini strategi hukum atau ada alasan lain di balik langkah Dokter Tifa? Masyarakat dan publik bisa menilai siapa yang pengecut untuk hal ini. Anti klimaks. Terakhir Anda. Ya, jadi gini, kita ini tim kuasa hukum justru sangat percaya diri. Yakin ya? Yakin, sangat percaya diri bahwa pemindahan ini tidak tepat. Dan itu terbukti di awal. Eksepsi kita diterima. Sekarang formilnya aja kacau, apalagi materialnya, kan begitu. Jadi Anda tidak mau langsung masuk ke pokok perkara nih, Bukan tidak mau. Kita kan diberikan kan kanal. enak kalau misalnya udah yakin, yakin, punya barang bukti, punya saksi, tinggal aja langsung bertarung di pokok perkara gitu. Sekarang begini, yang kita bahas ini bukan pokok perkara mengenai tapi mekanismenya ijazahnya. Ini pokok perkaranya apa? Sekarang saya mau tanya. Mekanismenya ya kan? Iya, enggak, sebentar. Kita bahas pokok perkara nih. Publik juga mesti tahu. Pokok perkaranya apa? Pokok perkaranya bukan ijazah Pak Jokowi ini Pasoto, bukan. Pencemaran nama baik. Pokok perkaranya itu Dokter Tifa dituduh melakukan fitnah. Dia ini melakukan fitnah atau tidak? Kan begitu kan? Kemudian melakukan perbuatan menghina. Sidang ini bukan soal ijazah. Polemik makin panas. Tim hukum Dr. Tifa menegaskan bahwa perkara utama bukan untuk membuktikan ijazah Jokowi asli atau palsu, melainkan menguji dugaan pencemaran nama baik. Jadi pertarungannya bukan soal ijazah, melainkan apakah pernyataan Dr. Tifa memenuhi unsur pidana atau tidak. Kini pembuktiannya akan diuji di persidangan. Sampai ada invisible hands lah apalah gitu. Tadi siapa teman saya? Ya makanya itu dia. Pra-peradilan ini Ya, kira-kira kok bisa katanya sampai dikabulkan sidang pra-peradilan dulu kemudian baru sidang pokok perkara? Karena gini, ada dua hal. Yang pertama dari sisi hukum ya, saya coba jelaskan. Statusnya Dr. Tifa itu masih tersangka. Karena kan dakwaannya kemarin batal demi hukum gitu. Jadi batal demi hukum, kemudian dikembalikan statusnya kembali jadi tersangka. Nah, kemudian yang bab kedua yang saya sampaikan, kenapa kita mengajukan pra-peradilan? Alasannya apa? Ini sebenarnya lumayan logis gitu dari sisi hukumnya. Kenapa? Karena dakwaan ditolak kan? Bukan, jadi ya itu tentu saja. Eksepsi diterima ya, kan? Detailnya adalah Jadi ada muncul kepercayaan diri kan? Nah, itu secara spirit kan begitu. Tapi secara fakta kita bisa lihat. Jadi gini, dalam KUHAP tuh dijelaskan bahwa ketika satu dakwaan itu batal demi hukum karena ada eksepsi atau perlawanan, maka dakwaan tersebut itu diajukan kembalinya itu menggunakan mekanisme pasal 206 KUHAP. Caranya apa? Dia mengajukan keberatan ke pengadilan tinggi. Secara hukum itu seperti itu. Nah, kecuali ya batal demi hukumnya itu ditemukan oleh majelis hakim tanpa ada eksepsi. Dia memperbaiki. Jadi majelis hakim mempelajari kemudian meminta untuk diperbaiki. Ini kan ada eksepsi ya? Ini karena ada eksepsi, makanya masuk ke 206. Kalau misalnya yang ditempuh oleh kejaksaan itu ke pengadilan tinggi, kita nggak eksepsi, nggak pra-peradilan gitu. Karena itu ada maladministrasi prosedur sekali lagi. Jadi kemudian kita mengajukan pra-peradilan. Logisnya seperti itu. Jadi kita hanya membahas itu. Lagi-lagi yang kita bahas nggak masuk ke pokok perkara. Seperti itu. Baik. Ya, kalau menurut saya nanti dong, kita jeda dulu deh. Ada komisi break soalnya nih. Seru ya? Iya, kita akan Pasal 75 atau 206 KUHAP. Kasus Dr. Tifa kembali memanas. Setelah dakwaan dinyatakan batal demi hukum, muncul perdebatan tajam soal mekanisme hukum berikutnya. Tim hukum Dr. Tifa memilih mengajukan pra-peradilan, sementara pihak lain menilai
mekanismenya semestinya mengikuti pasal 75 atau pasal 206 KUHP. Siapa yang tepat secara hukum? Pra-peradilan kini menjadi pertarungan penting berikutnya.